Selamat pagi ya Buna. Shalom. Shalom, shalom. Selamat pagi, Selamat sahabat pagi, Bibosiver Buna. semuanya. Ayo, Selamat Dek. pagi ya Buna. Pagi Selamat Buna. hari Selamat Senin. pagi. Selamat mengawali hari kita di awal bulan Mei ini, di Selamat, hari Buna. ini. Ya, bulan Tapi baru, semua pengharapan baru, sukacita Buna. baru. Ini Bapak Ibu semua. amin. Amin. Ya, Pagi ya Amin. Bunda. Tuhan. Selamat pagi ya Bu Bunda. Aceh, selamat pagi. Pagi. Ya, kita kasih shalom juga untuk Selamat semua sahabat pagi, Kak Bibosipers yang ada Buna. di YouTube. Iya, Ya, kasih ya, tepuk tangan. selamat Selamat pagi. pagi. Yang di YouTube. Tanda sarangnya buat Bilangin, semua sahabat-sahabat Bu Nesi, Bibosipers yang ada di semuanya. YouTube. Selamat pagi. Iya, Selamat kita kasih pagi. sarangnya. Amin. Tanda cinta kita sama Tuhan Yesus ya. Oke, Amin. baik. Waktunya sudah menunjukkan waktu yang tepat untuk kita bisa mulai. Saya akan mulai mute Bapak Ibu semua. Kita mau sama-sama langsung berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah, kami memejamkan mata kami karena kami percaya terkadang kami harus sering melihat hal-hal yang tidak bisa kami lihat, tetapi itu terjadi dalam kehidupan kami. Untuk itu ajarilah kami untuk semakin peka, semakin dapat merasakan kehadiran-Mu ya Tuhan. Baik kami yang sudah lama mengikuti jalan-Mu maupun kami yang baru belakangan hari ini mengikuti pengajaran-Mu. Untuk itu kami percaya melalui forum Bibosipers ini ya Tuhan, keluarga besar kami akan semakin bertumbuh imannya, bertambah kekuatannya, dan berlimpah kasih setia Tuhan, sehingga kami boleh menceritakan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami untuk mereka yang masih belum mengenal Kristus. Kami rindu menjadi saksi-saksi-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan saudara ya, haleluya, puji Tuhan. Baik, seperti biasa kita akan naikkan pujian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin kesulitan untuk membuka kamera di handphone, tinggal disentuh monitor handphonenya, sentuh sekali, nanti dia akan keluar muncul menu. Lihat di bagian bawah, di situ ada gambar kamera, tinggal ditekan sekali, nanti dia akan terbuka kameranya. Tapi untuk mikrofon jangan dibuka supaya tidak ada kebocoran audio. Ya, oke. Kita akan naikkan pujian. Pujian berikut ini saudara, mari kita memuji Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku,
mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Hanya Kau yang layak disembah. Kaulah Yesus Tuhanku, Sang Penebus, Juru Selamatku. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan saudara, tepat sekali hari ini Roh Kudus tuntun kita tepat, yaitu kita masuk di awal bulan ya. Kita juga tepat masuk di perikop yang baru. Yuk mari kita buka Alkitabnya di Ester pasal yang ke-6 ya. Sekali lagi jangan lupa kalau ikut BW yang di YouTube tetap harus usahakan untuk bisa buka kamera. Maksud saya buka Alkitab ya. Buka Alkitab, kalau di kantor pas nggak bawa Alkitab nggak apa-apa, bisa pakai aplikasi yang di handphone. Tapi kalau buka Alkitab pakai Alkitab asli sebenarnya terasa lebih challenging gitu ya, lebih terasa gitu. Dan saran saya jangan disambi sambil kerja, jangan disambi sambil yang lain, supaya apa? Pertemuan gak sampai 30 menit ini benar-benar bisa Anda serap semuanya, dan intisari yang diperlukan untuk Anda kerjakan dan Anda pegang sebagai panduan itu bisa Anda dapatkan secara maksimal gitu ya. Karena di sini dampaknya itu adalah pesan secara pribadi ya. Bayangkan saudara, kita mendapat pesan secara pribadi yang Tuhan letakkan di hati kita dan cara berpikir kita, itu adalah pengalaman spiritual yang sangat berharga dan spektakuler kalau menurut saya pribadi. Tidak ada yang melebihi itu ya. Karena ada banyak orang yang mencari Tuhan tetapi tidak merasakan kehadiran Tuhan, bahkan apalagi mendapatkan pesan khusus yang Tuhan taruh di impresi hatinya ya. Oke, kita buka Ester pasal yang ke-6. Ester pasal yang ke-6, kita mulai baca dari ayat yang pertama.
Mordekai dihormati. Pada malam itu juga raja tidak dapat tidur, maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teresh, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasuerus. Maka bertanyalah raja, kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu? Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Oke, sampai situ dulu saudara. Iya, kalau kita simak mungkin kita bisa berseloroh begini. Ini Raja Ahasuerus agak-agak lemot ya, agak-agak telat. Oh, nanyanya kok baru sekarang. Setelah melewati berbagai macam masa, ya kan, dia udah mulai, Raja Ahasuerus juga udah melewati makan-makan sama ini itu dan lain sebagainya gitu ya. Ada banyak kegiatan gitu ya. Kok kenapa baru sekarang nih? Ya, mungkin itu juga yang sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini. Ya, itu wajar karena apa? Karena memang kalau cara Tuhan bekerja bukan hanya sekedar ketika ia datang seperti pencuri di malam hari di mana orang tidak ada yang tahu, tetapi juga seringkali Tuhan itu bekerja saat kita memang sedang tidak terpikir apa-apa, bahkan tidak menyadari apa-apa. Ya, sama seperti Raja Ahasuerus ini. Tidak terpikir apa-apa, lagi tidur malah gak bisa tidur, sehingga dia tergerak, dituntun oleh rohnya Tuhan untuk bertanya kepada bawahannya ya, yang menyimpan semua informasi-informasi, membuat malam itu menjadi malam yang awalnya biasa tetapi diubah menjadi malam yang luar biasa. Karena apa? Karena ada intervensi dari tuntunan Tuhan. Ya, kalau orang sekarang bilang ya Bapak Ibu dan saudara-saudari, wah kalau nggak bisa tidur rajanya, oh berarti Raja Ahasuerus malam itu lagi random. Kalau anak-anak zaman sekarang bilang random ya. Tapi yang pasti apapun itu, ini adalah providensianya Tuhan. Cara Tuhan bekerja di balik kesadaran manusia dan di balik layar kehidupan manusia. Ya. Karena ketika Raja Ahasuerus nggak bisa tidur, nah bagaimana dengan Tuhan? Tapi ternyata Tuhan kan tidak pernah tidur, jangan-jangan kan gitu ya. Di Mazmur 121 dikatakan di salah satu ayatnya, kalau nggak salah ayat yang keempat, Tuhan itu nggak pernah tidur, nggak pernah tertidur maksud saya. Karena apa? Dia penjaga kita. Ya. Di Mazmur 121. Jadi Tuhanlah penjagaku, di situ ada. Jadi saudara, dia tidak pernah terlelap saat kita itu terlelap. Nah, artinya apa saudara? Kalau kita setiap malam selalu menyediakan waktu, bukan menyisakan waktu ya, menyediakan waktu untuk berdoa. Ketika Tuhan nanti menjemput kita, kita jadi nggak kaget. Ya. Ketika nanti Tuhan, ketika ada sesuatu, kita juga tidak terkejut. Ya. Karena penting sekali yang namanya kita mempersiapkan diri seletih dan selelah apapun. Ya, sebagai contoh ketika kemarin kami habis pelayanan dari gereja, sebelum kami melanjutkan ke kegiatan kami yang lain, kami menyempatkan diri untuk sebentar menghampiri, datang ke ibadah tutup petinya kakak dari Ibu Sekar, yaitu almarhum Bapak Lutra ya. Dan kami sempat mengikuti ibadah tutup peti keluarga tersebut. Kami sempat bertemu dengan Pak Mardani dan kami sempat melihat bagaimana rasa kehilangan itu terasa sekali ya, baik dari istrinya, anak-anaknya maupun keluarga besarnya. Dan Pak Mardani sama Bu Sekar pun tidak menyangka, tidak menduga kami akan datang ke sana ya, karena kami pun juga hampir tidak berani untuk mengatakan bisa datang apa enggak ya gitu.
Kan daripada nanti bisa menjanjikan nggak bisa, lebih baik kalau memang bisa datang baru kami kabari. Ya, rupanya kami kabari mereka sedang ibadah dan kami pas masuk pas ibadah mulai. Artinya seperti itu saudara. Itu kalau kita ya, terkadang kita bisa dapat surprise gitu. Nggak nyangka loh ternyata ada yang datang. Nah, tapi bagaimana kalau misalnya yang datang itu adalah sesuatu yang bukan dari Tuhan? Makanya pastikan saudara, seletih apapun, seletih dan selelah apapun, kita harus tetap memastikan ada keterlibatan Tuhan supaya providensia ilahi itu terjadi, ya. Nah, kemudian yang kedua, di ayat yang kedua ini hal yang juga menarik. Bagaimana satu hal kecil tapi dari situ jadi titik balik. Di ayat yang kedua di situ didapati catatan-catatan tentang Mordekai, ya, yang pernah memberitahukan cerita bagaimana ada sempat mau kudeta dan lain sebagainya. Dan itu membuat seorang Raja Ahasveros itu ada ya seperti itu gitu ya. Dibacakan catatan lama nama Mordekai tersebut sehingga membuat yang lama terlupakan diangkat kembali. Mungkin hari-hari ini saudara merasa terlupakan oleh tempat di mana saudara bekerja, atau mungkin saudara hari-hari ini merasa terlupakan oleh Tuhan karena Tuhan sudah lama saya mendoakan kok belum ada jawabannya. Sekali lagi saudara, ketika bagi kita catatan lama itu terlupakan, tetapi bagi Tuhan catatan lama itu tetap akan diingat. Tinggal nunggu waktu kapan itu akan dimunculkan ke permukaan dan menjadi titik balik kehidupan seseorang. Jadi tetaplah berdoa. Ya, sekali lagi tetaplah intens dalam menaikkan doa dan permintaan permohonan. Dan yang ketiga adalah menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah lupa, saudara. Ya. Orang yang belum diberi penghargaan tidak sama dengan dilupakan. Seringkali manusia terjebak dalam pengertian belum dikasih, kayaknya saya dilupain. Padahal belum tentu. Ya, belum disebut namanya saya, kayaknya udah lupa deh. Padahal belum tentu, saudara. Ya, apalagi Tuhan. Karena kita sudah pernah membahas bahwa Dia melihat dan matanya tertuju kepada kita. Dia melihat, mengingat dan mencatat setiap hal yang kita lakukan. Makanya ada kitab kehidupan. Jadi delay dari Tuhan yang menurut kita kok belum ada tanda-tanda sesuatu, kok kayaknya masih sama-sama saja. Ya, sebenarnya Tuhan sedang menyiapkan momentum. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita lakukan ya tetap bekerja dengan semangat, tetap menikmati setiap proses yang Tuhan izinkan, tetap berharap dan bersandar penuh kepada Tuhan, dan tidak terlalu cepat untuk mengasumsikan sesuatu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi seseorang yang hidup bukan hanya mengikuti kemauan kita sendiri, ya, tetapi kita hidup mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Tetap setia walaupun misalnya kita belum melihat apa-apa. Persoalan yang mungkin seringkali disampaikan di atas mimbar, setia. Tapi ini adalah fakta. Hanya karena ketidaksetiaan orang gak bisa ngelihat bagaimana Tuhan akhirnya bisa membalikkan keadaan. Begitu Tuhan mau membalikkan keadaan, dia sudah gak setia. Kan sayang, saudara. Ya. Karena setiap air mata dari ketaatan kita itu disimpan oleh Tuhan. Makanya ada ayat dikatakan, kusimpan air matamu di kirbatku. Tapi itu bukan air mata buaya, saudara ya. Air mata karena putus asa, bukan air mata sih, tapi air mata ketaatan. Memang tidak mudah untuk
bisa melupakan atau bisa berdampingan dengan sesuatu yang selalu menyesakkan dada kita. Keputusan-keputusan yang tidak adil, lalu kemudian juga hal-hal yang tidak pernah kita duga tapi ternyata orangnya yang melakukannya dan kita menjadi korbannya. Memang tidak enak, saudara. Tetapi kalau dengan kita menangis dan mengutarakan isi hati kita dari air mata kita, menurut saya pribadi itu sudah lebih dari cukup. Karena ada banyak orang gak bisa nangis, akhirnya dia simpan di dalam hati. Jadi untuk itu Bapak Ibu dan saudara terkasih, mari pastikan hari-hari yang menurut kita bulan Mei, bulan yang biasa sama kayak bulan yang lalu, tahun 2026 sama kok, sama kayak tahun yang lalu. Kalau ada keterlibatan Tuhan, tahun 2026 bukan tahun yang biasa, tetapi tahun yang diatur oleh Tuhan menjadi tahun yang luar biasa. Kalau Mei kita anggap sama seperti bulan April, di Mei ini ada keterlibatan Tuhan. Mei ini akan menjadi bulan yang tidak biasa. Walaupun biasanya itu adalah Mei biasalah, habis April emang ada kejadian apa, kita tidak pernah tahu. Karena apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, sesungguhnya Tuhan sedang sediakan untuk saudara dan saya, kalau kita tetap setia. Mari kita satu di dalam doa. Kiranya Engkau menemukan kami sebagai hamba-hambamu yang setia, orang-orang yang berjalan berdasarkan hikmat Tuhan, dan orang-orang yang selalu mengandalkan dan melibatkan kuasa Tuhan. Ini bukan hal yang sifatnya terbiasa untuk melakukan saja Tuhan, tetapi ini kerinduan kami. Engkau selalu menemukan bahasa air mata kami bukanlah bahasa air mata keputusasaan, tetapi air mata tanda keberserahan penuh kepadamu. Kami berdoa sekali lagi, Engkau memberikan penghiburan bagi keluarga besar Bapak almarhum Lutra, dan juga untuk semua saudara-saudari kandung dan kerabat yang ditinggalkan karena Bapak Lutra sudah kembali ke pangkuan Bapa. Kami mendoakan Engkau memberikan masa depan yang indah bagi putra-putrinya, yaitu Samuel dan juga Ribka, dan juga Tuhan beri kekuatan kesehatan bagi mamanya atau mendiang istri dari Pak Lutra. Tuhan, kami juga berdoa kiranya sahabat kami Pak Mardani dan juga Ibu Sekar, Tuhan jadikan sebagai penolong dalam kesesakan di tengah-tengah keluarga yang merasa kehilangan. Bapa, hamba serahkan seluruh pekerjaan, seluruh proses kehidupan, seluruh tanggung jawab, pelayanan dan juga perencanaan semua yang ada di BW ini hari ini ke dalam tangan-Mu. Kuserahkan sepenuhnya. Apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya kalau Tuhan hadir, maka kami yang biasa ini Tuhan ubah menjadi kami yang luar biasa. Apa yang kami anggap biasa, Tuhan akan jadikan sebagai momentum untuk membalikkan keadaan kami. Setiap apa yang kami lakukan di dalam nama Tuhan Yesus akan Tuhan ubah sebagai titik balik, dan Kau membalikan keadaan kami. Yang kurang menjadi berkecukupan, yang sakit menjadi sembuh, yang lemah menjadi kuat, yang putus asa menjadi berpengharapan. Dan kami lepaskan berkat bagi setiap tempat yang kami kunjungi, tempat kami bekerja, tempat tinggal kami, hingga negara kami, penuh dengan damai sejahtera daripada kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Bapak Ibu, sahabat, saudara-saudara yang terkasih, bukalah tangan-Mu, terimalah berkat damai sejahtera, cinta kasih setia Tuhan Yesus yang telah tersedia bagimu oleh karena persekutuan kita yang manis dan mulia dan pertolongan dari Roh Kudus Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu
untuk memberimu damai sejahtera, dan untuk memberimu kekuatan dan kesabaran dalam kesetiaan demi ketaatan yang penuh di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya, sama-sama katakan amin. Amin, saudara, kita beri tepuk tangan ya. Tuhan Yesus memberkati. Be worshipers. Jangan kasih kendor. Jangan kasih. Sampai jumpa Kasih ya besok Bunda, Bapak Ibu. Abuni. Thank you, Bunda. Thank you, Bunda. Baca Bunda. Makasih ya, Bunda. Kembali. Bapak Ibu semuanya terima kasih. Amin. Berkati.